Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya Rizky. Di video kali ini saya akan menjabarkan ya profit yang kita peroleh dari penghasilan blog selama 1 tahun. Oke, jadi video ini mungkin merupakan pertanyaan yang teman-teman pertanyakan gitu saat akan memulai pertama kali untuk membuat blog gitu. Berapa sih keuntungan saat kita membuat blog, berapa penghasilannya, berapa pengeluarannya, dan juga berapa profitnya selama setahun. Oke, saya udah ngeblog kurang lebih ya 5 tahun lah ya, 2013 sebenarnya, cuman di monetis di 2015 itu mulai mendapatkan penghasilan dari blog. Oh ya, satu lagi data yang saya berikan ini adalah data 1 tahun terakhir, jadi bukan data keseluruhan dari awal saya ngeblog. Kalau kalian pengen lihat video yang secara keseluruhannya, kalian bisa lihat di card di atas ya. Jadi teman-teman silahkan buka, nonton video yang itu aja. Nah oke, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai berapa sih profit ngeblog selama setahun. Oke, langsung aja kita bahas di sini 3 kategori. Yang pertama yaitu adalah kita bahas modalnya dulu. Nah, modal di sini langsung aja kita jabarkan. Saya bagi modalnya menjadi 3. Yang pertama yaitu domain dan hosting. Nah, ini berlaku untuk website yang di hosting menggunakan WordPress. Kalau kalian menggunakan Blogspot, maka kalian hanya perlu membayar domain aja. Jadi ini 700 saya menggunakan domain dari Dewa Web. Teman-teman kalau mau lihat review dan juga pengalaman saya menggunakan Dewa Web, nanti link reviewnya dan pengalaman sharing saya tentang Dewa Web, domain dan hosting Dewa Web itu akan saya cantumkan di deskripsi di bawah. Teman-teman silahkan lihat. Nah, di sini saya menghabiskan sekitar 700.000 untuk domain dan juga website. Ya, ini termasuknya murah karena saya menggunakan paket yang paling rendah ya di Dewa Web. Nomor 2 ya sebenarnya. Yang pertama itu kan ada Scout, Hunter, kemudian ada Warrior. Saya menggunakan yang Hunter, yang nomor 2. Jadi selama 1 tahun saya membayar hosting itu kan 1 kali. Itu 700.000 sudah domain plus hosting. Ini harganya harga lama ya teman-teman. Saya mendaftar di awal 2017 atau 18 saya lupa. Pokoknya sekitar tahun itu. Jadi harganya mungkin sekarang bisa berubah, berbeda karena setiap tahun itu harga domain dan hosting itu kan naik. Jadi teman-teman bisa sesuaikan aja gitu yang mana yang teman-teman pilih kalau mau beli di hosting atau domain. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan Blogspot, maka kalian hanya perlu membayar domain, itu lebih murah lagi teman-teman. Bahkan domain itu bisa kalian dapatkan dengan harga 90.000 ya. 90.000 udah bisa dapat domain.com. Oke, langsung aja. Yang kedua, pengeluaran modal yang kedua itu saya gunakan untuk membeli kuota internet. Saya bulatkan ya teman-teman, selama 1 bulan saya menggunakan kuota internet itu kurang lebih 100.000. Ya bisa lebih sih, tapi cuman menurut saya yang efektif yang saya gunakan untuk kuota internet itu ya 100.000. Jadi selama 1 bulan saya menggunakan 100.000. Terus kita kalikan dengan 12 ini apa? Ini adalah setahun teman-teman. Jadi 100 dikali 12 saya menghabiskan uang 1.200.000 ini untuk paket internet. Saya rasa kalau kalian memiliki smartphone, kan sekarang sudah punya smartphone semua, pasti kalian mengeluarkan biaya ini teman-teman. Jadi ini bisa kalian hapus kalau kalian punya smartphone gitu ya. Jadi ini masuk ke biaya pengeluaran smartphone kalian. Kalau punya handphone, kalian bisa tethering laptop menggunakan handphone. Jadi nggak perlu masuk ke biaya yang tambahan lain gitu. Jadi lebih murah lagi. Terus yang ketiga yaitu biaya listrik ya. Kalau saya itu menggunakan listrik antara 50 sampai 100. Nah, tapi yang lebih sering sih 50.000 itu cukup karena saya menggunakan yang 900 watt meterannya. Jadi saya menggunakan 70.000 kurang lebih ya. Ini sisa ini udah dikali 12 1 tahun itu sekitar 840.000. Kalau ini fix ya, nggak bisa dirubah ya teman-teman. Bahkan bisa lebih besar kalau pengeluarannya kita lebih besar, misalnya menggunakan AC atau peralatan yang lain gitu. Nah, jadi kalau kita total pengeluarannya selama 1 tahun itu sekitar 2.740.000 per tahun. Ini semua
Ini nggak fix ya teman-teman, bisa berubah, bisa lebih murah kalau kalian menggunakan Blogspot. Kalian hanya membayar domain 100.000 gitu. Kuota internet nih kalau kalian udah pakai HP kan ini nggak perlu nih, karena masuk ke kuota HP. Jadi kalian tinggal bayar 100.000 tambah ini kira-kira 1 juta aja teman-teman kalau pakai Blogspot, lebih murah. Oke, selanjutnya kita akan bahas sumber penghasilan kita. Jadi teman-teman, saya di sini memiliki 3 sumber penghasilan ya. Yang pertama itu adalah dari AdSense. Ini saya tunjukkan di sini dari bulan Januari, 1 Januari sampai dengan tanggal 22 Agustus ya 2001 itu saya memperoleh payment. Saya sudah menarik duit sebanyak 9.863.000. Ini hanya dari Google AdSense ya teman-teman. Oke. Nah, terus sumber yang kedua itu penghasilan saya dari review. Review itu sekali review itu berkisar antara 300 sampai dengan 1 juta. Tergantung review apa, tergantung siapa yang minta review. Karena kita kan sebelum review nanti diskusi dulu dengan klien gitu ya. Kira-kira dia mau di review apa, kayak mana, terus tulisannya dari siapa, itu bisa harganya di sini dinego. Jadi saya bulatkan aja yang paling kecil itu 1 juta. Kita dapat mungkin 2 atau 3 review itu 1 juta ya teman-teman. Nah terus selanjutnya itu dari afiliasi atau kita mempromosikan link yang setiap ada pembelian kita dapat persenan dari situ. Nah itu saya anggap sebagai 1 juta ya. Jadi totalnya di sini adalah 10 juta. Ini kita bulatkan dari sini. Kemudian 2 juta ini dari rata-rata ya jasa review ini saya anggap 2 juta atau bisa kurang sih kadang-kadang kalau misalnya lagi sepi banget ya mungkin bisa 500.000, bisa 800, bisa 1 juta ya. Oke, selanjutnya ini adalah contoh penawaran kerjasama atau review yang masuk ke email saya ya teman-teman. Ini bisa lihat di sini. Contohnya salah satunya yaitu kerjasama artikel tamu gitu ya. Terus ada juga dia pingin masang banner. Terus selanjutnya di sini juga ada minta di review hosting gitu ya. Ini paling banyak masuk review hosting ya teman-teman. Saya juga nggak tahu kenapa banyak banget yang masuk ke website saya itu malah domain hosting gitu. Tapi emang ya salah satu bahasan di website saya juga masih nyangkut gitu sih, ada review hosting dan domain juga gitu. Jadi ya nggak salah juga kalau masuk gitu. Nah di sini ini adalah Alleviate ya teman-teman, contoh Alleviate. Ini jumlah penarikan yang saya lakukan ya. Oke, sekarang kita simpulkan ya, berapa sih sebenarnya pendapatan bersih kita selama 1 tahun dari nge-website itu ya. Yaitu total pendapatan kita kurangin dengan pengeluaran. Ini 13 juta ini total pendapatan yang tadi, kemudian kita kurangi dengan biaya pengeluaran ya. Biaya pengeluaran ini kan bisa lebih kecil gitu. Nah terus profit per bulannya ini saya ini sekitar 10 juta. Tapi ini bukan 1 tahun ya teman-teman, ini baru dari 1 Januari sampai Agustus. Agustus itu kan bulan 9, jadi baru 9 bulan itu dapat 9 juta. Kesimpulannya lumayan nggak? Lumayan lah profit ya. Karena pengeluarannya cuman segini, kita dapatnya segini ya teman-teman. Ini lumayan profit dan juga worth it ya. Karena apa? Karena blog itu kan bisa dikerjakan sebagai sampingan gitu. Karena saya juga nggak full time blogger ya. Saya masih punya toko, masih kerja gitu ya. Jadi ini adalah penghasilan sampingan saya dari website. Total pendapatannya per tahun segini. Ini lumayan banget ya kalau misalnya ditabung atau bisa juga untuk biaya keperluan sehari-hari, misalkan belanja bulanan atau yang lain-lain gitu teman-teman. Oke, jadi itu aja kesimpulan mengenai pendapatan blogger selama setahun. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya ada yang kurang atau salah, silahkan juga dikoreksi di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menyaksikan. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan di share. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.